Halo teman-teman, selamat datang. Sebelum kita menyelam ke dalam pencarian yang sangat dalam ini, jika Anda tertarik dengan misteri sejarah, kebenaran yang terlupakan, dan teka-teki manusia yang belum terpecahkan, silakan berlangganan saluran ini. Setiap langganan Anda mendukung upaya untuk membawa cahaya ke tempat-tempat yang gelap. Sekarang, mari kita mulai. Selama lebih dari 50 tahun, kaki ini telah menginjak lebih dari 100 negara. Saya telah menulis puluhan buku, menyelidiki setiap sudut misteri kemanusiaan, dari penampakan UFO hingga naskah-naskah kuno yang hilang. Dan percayalah, saya telah menyaksikan hal-hal yang bisa menggoyang akal sehat siapapun, tapi tidak ada, benar-benar tidak ada, yang mempersiapkan saya untuk apa yang akhirnya saya temukan tentang kata-kata terakhir Yesus. Tentang peringatan yang semua orang tahu, tapi yang tidak pernah sepenuhnya dipahami oleh siapapun. Ini dimulai di sebuah tempat yang sunyi dan dingin. Tahun 2003 di Pegunungan Patmos, Yunani, saya berdiri di dalam gua sempit dan lembab itu, tempat di mana Yohanes, sang rasul tua, dikatakan mendapat penglihatan yang begitu dahsyat yang telah menghantui manusia selama 2000 tahun. Saat itu Oktober, hawa dinginnya meresap hingga ke tulang. Seorang biarawan tua bernama Bapak Nikos mengizinkan saya tinggal setelah waktu kunjungan berakhir. "Ada sesuatu yang harus kamu rasakan di sini," katanya dengan bahasa Inggris yang terbata-bata. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Dan dia benar, saat saya duduk di tempat yang sama di mana Yohanes mungkin pernah dulu bermeditasi, saya menutup mata, dan lalu saya merasakannya. Sebuah kehadiran, sebuah urgensi yang aneh, seolah waktu memadat, dan saya bisa menyentuh hari-hari itu di tahun 95 Masehi. Saya membuka Alkitab pada Wahyu 13. Kalimat itu yang telah saya baca ribuan kali terasa berbeda. Tanpa tanda itu, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Pertanyaan yang tiba-tiba menghantam saya dengan keras. Apa yang sebenarnya terjadi pada orang yang menolak tanda itu? Selama bertahun-tahun saya pikir jawabannya sederhana. Penganiayaan, kematian, kemartiran. Titik. Tapi teman-teman, ada sesuatu yang lebih. Sesuatu yang jauh lebih kompleks dan luar biasa, yang tidak pernah diceritakan kepada Anda. Saya mendapatkan petunjuk dari sumber-sumber yang pernah bekerja di dalam Vatikan, dari dokumen-dokumen yang tidak pernah diterbitkan, dari para teolog yang menghabiskan hidupnya untuk mengurai setiap kata dari teks Yunani asli. Dan yang saya temukan adalah ini. Revelasi pertama. Yohanes tidak hanya menggambarkan sebuah peristiwa di masa depan. Dia sedang mengungkapkan sebuah pola. Pola yang telah berulang sepanjang sejarah manusia. Pola yang sedang terjadi saat ini, saat Anda menonton video ini. Ini bukan lagi tentang simbol-simbol yang samar. Ini tentang sebuah sistem kendali yang begitu canggih, sehingga hanya di abad ke-21 ini kita mulai bisa memahaminya. Sebuah sistem yang tidak hanya mengontrol ekonomi Anda, tetapi identitas, kebebasan, bahkan jiwa Anda sendiri. Namun, ada sebuah rahasia yang bahkan lebih dalam tentang apa yang dialami oleh mereka yang berani mengatakan tidak. Sesuatu yang saya temukan belakangan dan yang membuat saya sulit tidur berminggu-minggu. Dan itu akan membawa kita ke perjalanan selanjutnya. Bayangkan ini, suatu pagi Anda memutuskan untuk tidak sesuai arus. Bukan protes kecil, tapi penolakan total terhadap sistem yang mengatur segalanya. Dan pada detik itu juga, dunia Anda padam. Ini bukan metafora, ini literal. Beberapa tahun setelah Patmos, pencarian saya membawa saya ke tempat lain yang sunyi. Sebuah biara kuno di pegunungan Alpen Swiss, Engelberg. Tahun 2007, hujan gerimis membasahi batu-batu abad pertengahan dan udara terasa beraroma dupa dan kayu basah. Di sana saya bertemu dengan seorang biarawan Benediktin berusia 84 tahun, Saudara Friedrich. 60 tahun hidupnya dihabiskan untuk mempelajari kitab Wahyu dalam bahasa aslinya. Tampilan, gambar arsip biara Engelberg, koridor batu, suasana yang hening dan khidmat. Selanya kecil, sederhana, hanya dipenuhi buku-buku dan naskah. Matanya yang biru tajam memandang saya. "Anda telah berkelana mencari jawaban, Benitez," katanya dalam bahasa Spanyol yang sempurna. Tapi pertanyaan terbesar itu belum pernah dijawab. Bukan? Apa yang sebenarnya terjadi?
menit demi menit, pada mereka yang menolak tanda itu. Dia membuka sebuah manuskrip abad ke-11. Tulisan seorang biarawan visioner bernama Joachim dari Fiore. Dan disitulah revelasi kedua datang dengan kejelasan yang menusuk. Penolakan terhadap tanda itu adalah sebuah saklar. Begitu Anda menekannya, hidup Anda, sebagaimana Anda mengenalinya, berakhir secara instan. Wahyu 13 berbunyi, tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Coba kita uraikan kata-kata kuno itu ke dalam realitas abad ke-21. Kartu kredit dan dompet digital, Anda tidak berlaku lagi. Akses ke rekening bank menguap. Anda tidak bisa membeli roti, membayar sewa, mengisi bahan bakar mobil, atau membayar tagihan rumah sakit. Anda tidak bisa naik kereta, pesawat, atau bahkan bus umum. Pekerjaan Anda hilang. Anda adalah liabilitas. Anda bukan lagi warga negara, bukan pula pengemis biasa. Anda adalah hantu dalam masyarakat Anda sendiri. Anda ada, tapi bagi sistem, Anda tidak eksis. Dan inilah bagian yang paling licik dari sistem ini, seperti yang dijelaskan Saudara Friedrich, dengan suara bergetar. Sistem ini tidak membunuh Anda dengan cepat, itu akan terlalu mudah dan akan menciptakan martir. Sebaliknya, sistem ini menekan Anda, perlahan-lahan, tak henti-hentinya. Seperti sebuah alat penjepit raksasa yang mengencangkan cengkeramannya hari demi hari hingga jiwa dan tubuh Anda remuk. Tapi Friedrich, tanya saya hari itu, kabut menyelimuti jendela selanya. Bagaimana bisa wahyu yang ditulis 2000 tahun lalu begitu spesifik? Bagaimana Yohanes bisa tahu tentang ekonomi digital, tentang kendali teknologi? Dia tersenyum, senyum yang sedih dan dalam. Karena sahabatku, Yohanes tidak melihat masa depan dengan mata manusianya. Dia melihat dengan mata roh, dan roh melampaui waktu, dan pola itu muncul lagi. Tahun 2013, saya berada di Beijing, menyelidiki sistem kredit sosial yang diterapkan pemerintah. Sebuah sistem yang memberi nilai pada setiap warga berdasarkan perilaku mereka. Saya bertemu seorang perempuan, sebut saja Lin, seorang aktivis yang nilainya anjlok karena mengkritik pemerintah. Dia seperti saya tidak ada, katanya pada saya, matanya berkaca-kaca. Saya di sini, tapi saya tidak di sini. Saya tampak bagi sistem. Dia tidak bisa beli tiket kereta, tidak bisa daftarkan anaknya ke sekolah baik. Dia adalah hantu dalam negerinya sendiri. Kebetulan, saya dulu mengira iya, tapi sekarang saya melihat polanya. Pola yang dilihat Yohanes. Sebuah sistem di mana kepatuhan mutlak menjadi harga untuk bertahan hidup. Namun, penolakan tidak hanya menjadikan Anda hantu, itu menjadikan Anda buruan, dan ini membawa kita pada bagian yang lebih gelap. Karena sistem ini tidak akan hanya membiarkan Anda hilang dalam kegelapan. Sistem ini akan menyalakan senter besar dan mengirim pemburu. Hantu pun lambat laun akan ditemukan. Dan itulah yang mengubah keadaan dari sekadar penderitaan menjadi sebuah bahaya yang sangat akut. Inilah revelasi ketiga. Sistem itu tidak hanya akan mengabaikan Anda. Sistem itu akan memburu Anda secara aktif. Dan kejeniusan yang jahat dari sistem ini terletak pada caranya. Ia menggunakan teknologi dan yang lebih menghancurkan, ia menggunakan sesama manusia. Kitab Wahyu berbicara tentang binatang yang menyuruh semua orang menerima tanda. Namun, ada sebuah detail mengerikan dalam Injil Matius 24:10 yang melengkapinya. Pada waktu itu banyak orang akan murtad dan akan saling menyerahkan dan saling membenci. Izinkan saya menjelaskan bagaimana ini akan bekerja. Dalam sebuah dunia di mana setiap orang memiliki tanda itu di tangan atau dahi mereka, siapapun yang tidak memilikinya akan langsung terlihat. Bayangkan setiap ruang publik, stasiun, pasar, rumah sakit, bahkan jalanan, dipasangi pemindai, kamera pengenal wajah, sensor biometrik. Begitu Anda melangkah masuk ke area yang terpantau, yang pada dasarnya adalah di mana saja, sistem langsung tahu Anda adalah anomali. Sebuah lampu merah berkedip dalam database raksasa. Dan kemudian, alarm tidak hanya berbunyi di layar komputer. Alarm itu berbunyi di ponsel tetangga Anda, di dashboard rekan kerja Anda. Karena akan ada insentif, hadiah uang, jatah makanan lebih baik,
peningkatan nilai kredit sosial bagi siapa saja yang melaporkan penolak atau pembangkang. Masyarakat akan dikondisikan untuk melihat Anda bukan sebagai martir iman, melainkan sebagai penjahat berbahaya, sebagai ancaman bagi ketertiban dan keamanan semua orang. Pada tahun 2016, saya berbicara dengan seorang wanita tua di Jerman bernama Greta, berusia 92 tahun. Dia selamat dari rezim Nazi. Dia bercerita bagaimana adik perempuannya sendiri menyerahkannya ke Gestapo pada tahun 1943 karena menyembunyikan sebuah keluarga Yahudi. Yang terparah, katanya dengan suara pecah, bukan saat saya ditangkap, tapi melihat senyuman di wajah adik saya ketika mereka membawa saya pergi. Dia benar-benar percaya bahwa dia melakukan hal yang benar. Sistem telah meyakinkannya bahwa sayalah musuhnya. Apakah Anda melihat polanya? Sejarah mengulangi dirinya sendiri, tetapi dengan alat yang lebih canggih. Sebelum penangkapan massal dimulai, sebelum Algojo beraksi, ada satu fase kritis yang sering terlupakan. Persiapan psikologis. Bahasa dirubah secara perlahan. Para penolak tidak lagi disebut orang beriman atau pembangkang hati nurani. Mereka disebut ancaman keamanan, elemen pengganggu stabilisasi, atau virus sosial. Mereka didehumanisasi. Dan ketika Anda berhasil melihat seseorang bukan sebagai manusia, melarang mereka, mengucilkan mereka, bahkan menangkap mereka menjadi jauh lebih mudah. Bahkan masyarakat akan mendukungnya karena merasa dilindungi. Namun di balik realitas suram ini, tersembunyi sebuah kebenaran lain yang memberikan secercah harapan. Tidak semua orang yang menolak akan langsung ditangkap. Inilah revelasi keempat. Beberapa akan melarikan diri. Pada 2017, saya berada di Petra, Yordania, sebuah kota yang diukir di dalam gunung batu, tersembunyi dan hampir tak dapat diakses. Beberapa ahli percaya ini adalah salah satu tempat yang akan menjadi perlindungan pada masa kesengsaraan. Di sana, seorang arkeolog Israel bernama Abraham berkata kepada saya, "Benitez, kitab Wahyu bukan hanya buku teror, itu juga buku panduan. Yohanes tidak hanya menggambarkan apa yang akan terjadi, dia memberi petunjuk bertahan hidup." Dia merujuk pada kata-kata Yesus di Matius 24. "Jika saat itu kamu berada di Yudea, larilah ke pegunungan." Itu bukan saran. Itu adalah perintah militer, sebuah rencana evakuasi. Dan ada tempat-tempat seperti Petra di seluruh dunia, gua-gua alami yang luas, lembah terpencil, hutan lebat, biara-biara di puncak gunung. Tempat-tempat yang seolah-olah secara geologis dipersiapkan untuk menjadi tempat persembunyian. Ketika tekanan menjadi tak tertahankan dan gelombang penangkapan dimulai, akan ada momen kekacauan dan kebingungan. Beberapa orang akan melihat badai datang dan akan lari, tepat seperti perintah itu. Orang yang sedang di perangunan pada waktu itu, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Jangan berhenti, jangan berkemas, jangan berpikir, larilah. Dan mereka yang melarikan diri ini, mereka yang mencapai tempat-tempat persembunyian itu, akan membentuk sesuatu yang baru. Komunitas-komunitas bawah tanah dari para penyintas. Sebuah gereja bawah tanah masa tribulasi. Hidup mereka akan berubah total, bukan lagi tentang kemajuan karir atau hiburan, tetapi tentang menemukan air bersih, mengumpulkan makanan, dan menjaga api penyembahan tetap menyala dalam kegelapan. Saya telah menyaksikan komunitas seperti ini, dalam skala kecil, di pedalaman hutan Amazon dan tempat-tempat terpencil lainnya. Mereka hidup di luar jaringan, bebas dari sistem global. Ketika semuanya runtuh, mereka bahkan tidak akan menyadarinya. Mereka sudah terbiasa bertahan hidup dengan cara yang berbeda. Namun bertahan hidup di tempat persembunyian memunculkan pertanyaan yang paling mendasar. Di tengah belantara, jauh dari toko atau pasar, bagaimana mereka akan mendapatkan makanan? Bagaimana mereka akan bertahan selama berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun? Jawabannya membawa kita pada sebuah kemungkinan yang begitu luar biasa, sehingga akan menguji batas keyakinan kita. Pertanyaan tentang bagaimana bertahan hidup di tempat persembunyian membawa kita ke sebuah wilayah yang melampaui logika manusia biasa. Kita memasuki ranah intervensi langsung.
ranah mukjizat. Inilah revelasi kelima. Bagi beberapa dari mereka yang bersembunyi, akan ada penyediaan supernatural. Dan saya tidak berbicara tentang kiasan. Saya berbicara tentang penyediaan yang nyata, fisik, dan tepat waktu, seperti yang kita baca dalam catatan-catatan kuno. Ingatkah kisah Elia ketika dia dikejar oleh Ratu Isabel? Tuhan menyuruhnya bersembunyi di tepi sungai Kerit, dan di sana, di tempat terpencil itu, Tuhan mengirim burung-burung gagak untuk membawakan dia roti dan daging setiap pagi dan setiap sore, setiap hari. Itu bukanlah kebetulan alam, itu adalah pola yang disengaja dari penyediaan ilahi. Atau kisah bangsa Israel di padang gurun selama 40 tahun. Manna turun dari langit setiap pagi, kecuali di hari Sabat. Cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari itu. Tuhan menyediakan. Polanya sama. Di tengah ketiadaan mutlak, muncul sebuah sumber daya yang tidak dapat dijelaskan. Apakah pola ini akan terulang? Saya percaya. Untuk umat sisa yang setia selama masa tribulasi, jawabannya adalah ya. Saya telah mengumpulkan kesaksian-kesaksian dari masa kini, dari misionaris, dari orang-orang yang hidup di zona perang, yang menceritakan kedatangan penyediaan yang tidak terduga dan tepat waktu tanpa penjelasan manusiawi yang masuk akal. Sebuah truk tiba-tiba muncul dengan makanan ketika persediaan telah habis. Sumber air ditemukan secara kebetulan yang menentang probabilitas. Mereka yang mengalaminya menyebutnya sebagai jawaban doa, sebuah keajaiban. Bagi mereka yang bersembunyi, setiap hari akan menjadi pertempuran melawan kelaparan, penyakit, keputusasaan, dan ketakutan murni akan ditemukan. Tekanan untuk menyerah, untuk keluar dari persembunyian, dan menerima tanda itu hanya untuk mengakhiri penderitaan, akan sangat besar. Tetapi mereka akan bertahan, karena mereka tahu bahwa alternatifnya menerima tanda itu adalah sebuah keputusan yang abadi. Namun, ada kelompok lain, satu kelompok yang tidak akan bersembunyi sama sekali. Kelompok ini tidak akan melarikan diri ke pegunungan. Mereka akan berdiri di tengah-tengah badai, di pusat perhatian dunia, dan mereka akan dilindungi dengan cara yang sama sekali berbeda. Inilah revelasi ke-6. Selama masa tribulasi, akan ada kelompok tertentu yang tidak dapat disentuh. Saya belajar hal ini pada tahun 2018 dalam sebuah percakapan di Yerusalem dengan seorang rabi mesianik bernama Daniel Asher. Kami berdiri di Bukit Zaitun memandang ke arah kota tua. Dia bertanya kepada saya, "Benitez, tahukah Anda siapa sebenarnya ke-144.000 orang yang dimeteraikan dari suku-suku Israel itu? Dan tahukah Anda mengapa mereka dimeteraikan?" Kitab Wahyu pasal 7 dan 9 memberikan gambaran yang jelas. Mereka, 12.000 dari setiap suku dimeteraikan di dahi mereka. Meterai itu adalah tanda kepemilikan dan perlindungan Tuhan. Dan teks itu mengatakan dengan tegas bahwa selama penghakiman tertentu, wabah malapetaka sengsara dari makhluk-makhluk yang menyerupai belalang, mereka yang memiliki meterai ini tidak akan terluka. Misi mereka, jelas Rabbi Daniel, adalah untuk bersaksi, untuk memberitakan kebenaran di tengah-tengah penipuan global. Mereka seperti penginjil supernatur yang akan pergi ke seluruh dunia, kebal terhadap setiap upaya antikristus untuk membunuh mereka sampai pekerjaan mereka selesai. Bayangkan dampaknya. Di tengah sistem kontrol totaliter yang mengklaim telah menguasai segalanya, muncul sebuah kelompok yang tidak dapat dibungkam, tidak dapat ditangkap, dan tidak dapat dibunuh. Keberadaan mereka sendiri adalah sebuah tantangan yang hidup terhadap otoritas sang penguasa dunia. Dan kemudian ada dua figur lagi yang bahkan lebih mencolok, dua saksi dari Wahyu pasal 11. Mereka akan bernubuat di Yerusalem selama 1,260 hari. Dan kepada mereka diberikan kuasa yang luar biasa. Api keluar dari mulut mereka untuk menghanguskan musuh yang mengancam. Mereka dapat menahan hujan, mengubah air menjadi darah, dan mendatangkan berbagai malapetaka. Selama bertahun-tahun, gambaran ini dianggap sebagai simbolisme yang fantastis. Tetapi pada tahun 2010, saya berbicara dengan seorang fisikawan Israel terkemuka. Dia memberikan perspektif yang mencengangkan. Dia berkata,
Jika dua individu ini memiliki kemampuan untuk memanipulasi realitas pada tingkat kuantum, jika mereka dapat mengakses dimensi atau hukum alam yang lebih tinggi yang tidak kita pahami, maka apa yang digambarkan Yohanes bukan hanya mungkin, tetapi masuk akal secara ilmiah. Dia tidak berbicara tentang sihir, tetapi tentang ilmu pengetahuan yang jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Pikirkan tentang itu. Selama masa terkelam dalam sejarah manusia, tidak semua orang percaya akan menjadi korban yang tak berdaya. Beberapa akan menjadi saksi yang penuh kuasa, terlindungi secara supernatural, mengumandangkan kebenaran di tengah-tengah kebohongan. Tujuan mereka bukanlah untuk memenangkan perang politik atau ekonomi. Tujuan mereka adalah untuk memberikan kesaksian yang tidak terbantahkan. Namun, bahkan perlindungan ini memiliki batas waktu. Bahkan bagi mereka yang perkasa, ada sebuah akhir yang tertunda. Karena dalam narasi ilahi ini, misi selalu lebih penting daripada sekadar bertahan hidup. Dan ini membawa kita pada babak terakhir dari perjalanan setiap orang percaya yang menolak tanda itu. Sebuah babak yang sekaligus merupakan klimaks dari penderitaan dan pintu gerbang menuju sesuatu yang tak terbayangkan. Perlindungan ilahi itu bersifat sementara dan memiliki sebuah tujuan yang mulia untuk menyelesaikan kesaksian. Pada akhirnya bahkan para saksi yang paling perkasa pun akan menghadapi momen yang sama dengan setiap orang percaya yang lain. Momen di mana pilihan terakhir bukan lagi antara bersembunyi atau melarikan diri, tetapi antara menyangkal atau setia sampai akhir. Untuk mayoritas, untuk mereka yang tidak termasuk dalam kelompok yang dilindungi secara khusus, akhir dari jalan penolakan itu jelas dan tragis. Kitab Wahyu menyatakannya dengan brutal dan spesifik. Pasal 20, ayat 4. Dan aku melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, dekapitasi. Pemenggalan kepala. Bukan kematian biasa. Itu adalah metode eksekusi yang kuno, penuh kekerasan, dan dirancang untuk menghina serta menimbulkan teror. Sangat menarik bahwa Yohanes menulis pada abad pertama di bawah kekuasaan Romawi yang menggunakan metode ini, melihatnya dalam penglihatannya. Dan hari ini, di era modern kita, metode kuno ini telah dihidupkan kembali oleh rezim dan kelompok teroris tertentu, disiarkan sebagai tontonan untuk mempermalukan dan mengintimidasi. Ini bukanlah kebetulan, ini adalah bagian dari polanya. Selama masa tribulasi, eksekusi-eksekusi ini tidak akan disembunyikan. Mereka akan dijadikan tontonan publik, disiarkan ke seluruh dunia sebagai propaganda yang kuat. Wahyu 13:15 mengatakan bahwa patung binatang itu akan dihidupkan dan dapat menyebabkan semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Ini adalah pemusnahan sistematis, sebuah mesin pembunuh yang ditujukan untuk memberantas ketidakpatuhan. Namun di balik kekejaman yang tak terbayangkan ini, tersembunyi sebuah paradoks yang mengubah segalanya. Sebuah paradoks yang hanya dapat dipahami dari sudut pandang iman. Revelasi ke-7 dan yang paling mengubah hidup adalah ini. Pada saat pisau Algojo jatuh, pada saat itulah kemenangan mutlak terjadi. Bagi Algojo, bagi kerumunan yang menyaksikan, bagi sistem yang mengatur eksekusi itu, apa yang mereka lihat adalah sebuah kekalahan. Penghapusan seorang pembangkang, sebuah peringatan yang mengerikan. Tetapi bagi jiwa orang percaya itu, momen itu adalah pembebasan instan. Satu napas terakhir di dunia yang penuh sengsara, dan napas berikutnya berada dalam hadirat kemuliaan yang tak terlukiskan. Kitab suci menyatakannya dengan kejelasan yang menghibur. Tetapi kami lebih suka untuk meninggalkan tubuh ini dan menetap di hadirat Tuhan. 2 Korintus 5:8. Tidak ada penantian, tidak ada keadaan antara. Kehadiran langsung. Algojo mengira dia mengakhiri sebuah hidup, padahal dia justru membuka pintu menuju kehidupan yang sejati dan kekal. Dan inilah puncaknya, penghargaan yang membuat semua penderitaan itu, dengan caranya yang tak terpahami, menjadi ringan dan sementara. 2 Korintus 4:17. Wahyu 20:4 Manasin menggambarkannya. Mereka yang mati karena kesaksian mereka tidak hanya pergi ke surga untuk beristirahat.
Mereka hidup kembali dan memerintah bersama Kristus selama 1000 tahun. Renungkanlah itu. Mereka yang kehilangan segalanya di bumi, keamanan, kebebasan, nyawa, menerima otoritas dan kehormatan di dalam kerajaan Kristus yang nyata di bumi. Mereka duduk di atas takhta. Mereka diberikan hak untuk menghakimi. Mereka bukan sekadar penyintas, mereka adalah penguasa yang dimahkotai kemuliaan. Dan setelah 1000 tahun itu, mereka akan memasuki kekekalan, tetap dalam pelayanan dan pemerintahan bersamanya selamanya. Seorang ahli matematika dari Oxford pernah berkata kepada saya, pikiran manusia tidak dapat benar-benar memahami ketidakterbatasan. Penderitaan apapun, berapapun lamanya, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang tak terbatas, secara matematis mendekati nol. Inilah matematika ilahi. Anda mungkin kehilangan 60, 70, atau 80 tahun kehidupan di bumi, tahun-tahun yang mungkin dipenuhi dengan ketakutan dan penderitaan. Sebagai gantinya, Anda mendapatkan 1000 tahun pemerintahan, diikuti oleh triliunan tahun kemuliaan yang terus bertambah tanpa akhir. Itu bukanlah pertukaran yang adil, itu adalah sebuah rahmat yang tak terduga. Tetapi ada satu dimensi terakhir dari kemartiran ini, kesaksiannya. Darah para martir bukanlah tanda kekalahan, itu adalah benih. Setiap kali seseorang menolak untuk menyangkal Kristus di hadapan Algojo, itu adalah sebuah khotbah yang lebih kuat dari kata-kata manapun. Itu menyatakan kepada dunia yang menyaksikan, Yesus lebih berharga daripada hidup ini. Seorang pria berusia 102 tahun yang selamat dari genosida Armenia pernah bercerita kepada saya tentang ayahnya yang dieksekusi karena imannya. Saya ingat matanya, katanya dengan suara bergetar. Tidak ada ketakutan di sana. Ada kedamaian, bahkan sukacita. Dan sukacita itulah yang akhirnya menyelamatkan jiwa saya. Kesetiaan sang ayah, bahkan sampai mati, adalah benih iman bagi anaknya. Jadi apa yang terjadi ketika Anda menolak tanda itu? Anda kehilangan segalanya. Anda mungkin dikejar, bersembunyi, atau ditangkap. Anda mungkin mengalami mukjizat penyediaan atau perlindungan untuk suatu misi. Pada akhirnya, Anda mungkin menghadapi Algojo. Tetapi dalam menghadapi Algojo itulah Anda sebenarnya sedang melangkah melewati ambang batas dari sebuah dunia yang fana menuju sebuah takhta yang kekal. Dari penderitaan sementara menuju sukacita yang tak terkatakan. Dari menjadi korban sebuah sistem, menjadi penguasa bersama Sang Raja. Inilah kebenaran sepenuhnya tentang pilihan terakhir itu. Dan ini membawa kita pada pertanyaan yang tak terelakkan, pertanyaan yang sekarang harus dihadapi oleh setiap hati dan pikiran. Maka di sini kita berdiri, di ujung pencarian kita, setelah melalui gua-gua penglihatan, biara-biara yang sunyi, kota-kota kuno, dan kesaksian-kesaksian yang mengguncang, kita sampai pada titik yang tidak dapat dihindari. Titik di mana semua teori, semua nubuatan, semua pola berujung pada satu pertanyaan pribadi. Sebuah pilihan. Di satu sisi ada tanda itu. Menerimanya berarti kelangsungan hidup, akses, dan penerimaan dalam sistem dunia yang baru. Itu berarti Anda dapat membeli, menjual, bekerja, dan hidup, atau setidaknya bertahan. Itu adalah jalan kembali ke normalitas, betapapun suramnya normalitas itu. Tetapi kitab suci memberikan peringatan yang tidak dapat disangkal tentang jalan ini. Maka ia akan disiksa dengan api dan belerang, dan siksaan mereka naik untuk selama-lamanya. Wahyu 14:10-11. Itu adalah jalan kenyamanan sementara yang membayar dengan kehilangan yang abadi. Di sisi lain, ada penolakan. Jalan ini menjanjikan pengucilan, pengejaran, penderitaan, dan kemungkinan besar kematian yang kejam. Jalan yang, dari sudut pandang dunia, tampak seperti kekalahan total, keputusasaan, dan pemborosan hidup yang sia-sia. Tetapi sekarang kita tahu rahasianya. Kita telah melihat di balik tirai. Jalan penolakan ini yang berliku-liku melalui pengasingan, persembunyian, dan penjara, tidak berakhir di kubur Algojo. Ia meledak ke dalam kemuliaan. Ia berbelok tajam dari ruang eksekusi menuju takhta pemerintahan. Ia menukar beberapa dekade ketakutan dengan milenium otoritas, dan kemudian kekekalan sukacita. Yesus sendiri yang menempatkan kedua pilihan ini di hadapan kita dengan kejelasan yang menusuk,
Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Matius 16:26. Atau, seperti yang pernah dikatakan seorang bijak, apa gunanya mendapatkan segala sesuatu yang ditawarkan sistem itu jika pada akhirnya Anda kehilangan diri Anda sendiri? Pola yang dilihat Yohanes, sistem kontrol total yang membutuhkan penyembahan mutlak, bukan hanya nubuatan masa depan. Itu adalah prinsip rohani yang telah bekerja sepanjang sejarah. Dan hari ini, kita dapat melihat cetak birunya sedang dirakit di dunia kita. Dalam teknologi pengawasan, dalam sistem keuangan digital yang terpusat, dalam tekanan sosial untuk konformitas absolut. Ujian terakhir bukanlah tentang teknologi atau politik. Ujian terakhir adalah tentang siapa yang Anda sembah. Itu selalu tentang itu. Jadi ketika hari itu tiba, dan pola itu menunjukkan bahwa hari itu sedang mendekat, ketika Anda dihadapkan pada pilihan yang menentukan itu, ingatlah apa yang sebenarnya sedang Anda pilih. Anda tidak memilih antara kemewahan dan kemiskinan, atau antara keamanan dan bahaya, bahkan bukan antara hidup dan mati. Anda memilih antara jiwa Anda dan seluruh dunia, antara sementara dan kekal, antara ciptaan dan Sang Pencipta. Pilih dengan bijak, pilih untuk selamanya.